Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Mandala Putra, SDM PKH dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan mengupas tentang modul 3, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ibu-ibu sudah tahu nggak stunting itu apa? Ini ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin kita sering mengenal dengan 1000 HPK ya. Periode 1000 HPK merupakan periode pertumbuhan dari janin sehingga anak berusia 24 bulan. Anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah minus 2 standar depresi panjang atau tinggi anak seumurannya. Jadi anak yang seumuran dia tuh berbeda jenjang dengan dia gitu. Nah, itu dikatakan stunting. Anak itu lebih cenderung kerdil atau pendek gitu. Pencegahan stunting pada anak ini dapat dimulai sejak hamil seperti pemenuhan gizi. Jadi bukan hanya dari lahir, dari masa dalam kandungan kita sudah bisa dalam pencegahannya. Ibu-ibu, apa yang bisa dimakan dalam dan diminum setiap hari pada saat kita untuk menghindari stunting tadi? Ada yang tahu? Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi agar anak dalam kandungan kita pas lahir nanti tidak mengalami stunting. Ya. Makanan yang jadi yang perlu kita makan itu adalah makanan yang bergizi. Nah, sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, bagaimana porsi makan dan minum ibu hamil untuk memenuhi gizinya? Ada yang tahu bagaimana porsi makannya? Bukannya makan sekaligus itu banyak kan ya? Nah, jadi ada porsi-porsi yang harus kita jaga. Untuk mengetahuinya, mari kita buka buku KIA-nya. KIA kita. Halaman 19. Nah, di situ coba buka halaman 19. Sama-sama kita lihat begitu. Nah, di situ ada Bu, ketemu Bu? Nah, di situ ada porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhannya sehari-hari. Yaitu ada 5 porsi pada ibu hamil trimester pertama. Nanti trimester kedua dan ketiga menjadi 6 porsi. Berarti meningkat, jangan menurun Bu. Kalau menurun nanti itulah yang menyebabkan anak kita lahir stunting. Terus ada di situ protein hewaninya seperti ikan, telur, ayam dan lain-lain. Mungkin di situ nanti Ibu bisa baca untuk untuk penanganan dan pencegahan stuntingnya yang akan terjadi pada saat nanti Ibu melahirkan. Terus di situ juga ada tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil itu bukan hanya makan saja yang perlu dijaga, perawatan tubuhnya pun juga harus dijaga. Seperti apa? Dengan menjaga tadi ada menjaga makan beragam, dengan ada juga tambahannya seperti tablet tambah darah. Itu ada Bu contohnya. Ini ada obatnya, tablet tambah darahnya. Itu ada di bukunya. Jadi ibu-ibu juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Istirahat yang cukup, stimulasi pada janin itu juga perlu dilakukan oleh orang terdekat kita dan juga oleh suami. Tapi hanya orang terdekat ya, hanya terdekat dan suami. Jangan saudara lain Bu, bahaya loh.
gitu ya. Jadi stimulasi itu bisa terjadi dengan apa, diajak ngobrol, diraba, dan juga periksa kehamilan secara teratur ke bidan atau ke dokter. Dengan yang terakhir itu dengan cara menjaga kebersihan diri, rajin mandi. Terus poin pentingnya yang kita petik di situ ialah ibu hamil perlu makan makanan bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Itu Bu, makan bergizi, tablet tambah darah, perawatan yang harus kita lakukan. Yang kedua, ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Jadi ada jam-jam istirahatnya Bu. Jadi pekerjaan kita itu jangan terlalu kita forsir. Ada waktu-waktu yang perlu kita jaga untuk istirahat. Dan juga yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Jadi kalau untuk bekerja itu ada tidaknya, jangan cuma kita yang mengambil, berbagi peran. Ya mungkin kalau biasanya kita yang cuci piring, nanti suruh suami cuci piring. Jangan kita semua kita ambil, berbagi peran gitu. Suami pun yang cuci piring nggak akan mengganggu kok. Ya. Nama saya bisa membantu. Dan juga memahami kebutuhan emosional ibu hamil dapat mendukung kesehatan ibu dan janin sehingga dapat mencegah stunting. Ini ibu hamil bisa mengalami perubahan emosional seperti sensitif. Nah, ini yang sering terjadi pada ibu hamil nih. Sangat-sangat sensitif, mudah tersinggung, sering marah, terus sering sedih gitu kan, mungkin nangis dewek kamar gitu. Ada tuh, nengok suami aja jarang pulang, misalkan kerja jamnya telat pulang, tersinggung atau kurang diperhatikan, takut dan khawatir, cemas, sehingga terus terakhir gelisah, sulit tidur dan sebagainya. Takut dan khawatir atau cemas mungkin dari cara pada saat melahirkan, cemas kan banyak keadaannya, gelisah, sulit tidur. Biasanya tidur kita aman, nyentak, santai. Nah sekarang dengan adanya perut yang makin besar, sulit, ke kiri salah, kanan salah gitu kan, karena rasa itu ada yang mengganjal gitu. Perubahan ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil gitu. Jadi tidak semua ibu hamil yang mengalami proses tersebut. Jadi kalau untuk ibu hamil itu harusnya dia harus selalu ceria gitu kan, selalu bahagia agar bukan hanya ibu hamilnya yang bahagia, janinnya pun nanti akan juga bahagia dalam pada saat dia akan lahir. Mungkin dengan ibu-ibu ada ingin ditanyakan tentang stunting? Stunting ataupun selebihnya, ataupun ya yang berhubungan dengan stunting itu seperti apa gitu kan, kondisinya seperti apa, terus penanganannya seperti apa. Jadi untuk mengatasi demikian kan, di sini ada beberapa hal yang perlu ibu datangi agar ibu mengerti stunting itu seperti apa. Jadi seperti datang ke dinas kesehatan terdekat, bidan, pustu, polindes, untuk selalu menjaga ataupun melihat kondisi dari janin tersebut. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya anggap sudah paham semua ya apa itu stunting ya, bagaimana cara penanganannya, apapun yang kita konsumsi. Jadi kalau sudah tidak ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.